Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kita bertemu lagi dengan saya, Galuh Bayu Ardi, dalam mata kuliah Geografi Budaya kali ini. Nah, kali ini Geografi Budaya di sini akan saya mulai sedikit dengan pembahasan mengenai gender dan seksualitas. Nah, di sini mungkin saya tidak akan terlalu banyak karena saya baru akan memberikan tentang pengertiannya dulu supaya kita bisa lebih jelas untuk mempelajari selanjutnya tentang perbedaan gender dan seksualitas ini. Nah, sebetulnya gender dan seksualitas ini seringkali disamakan, seringkali dikatakan sama, padahal sesungguhnya dua hal ini adalah sesuatu yang memang berbeda pada konsepnya, walaupun dalam penggunaan keseharian kadang-kadang kita memang masih menyamakannya secara awam. Oke, coba kita lihat di sini apa yang akan kita bahas mengenai geografi budaya kali ini. Oke, kita sebelum kita memperlihatkan bahwa apa itu konsep dasarnya, kita bahas dulu apa sih itu mengapa gender dan seks dalam geografi budaya ini dipelajari, atau dalam ilmu geografi ini kenapa gender dan seksualitas ini kok terlibat. Karena sementara ini mungkin dalam geografi Anda hanya sejauh ini yang Anda bahas, kalaupun secara sosial itu hanya sosial ekonomi saja, lalu kemudian lebih banyak ke arah fisik dan lingkungannya yang lebih mengacu ke fenomena-fenomena fisik, sementara manusianya hanya sebagai sesuatu yang sebagai atribut saja. Nah, di sini menjadi penting seandainya Anda mempelajari geografi manusia, di sini geografi sosial atau geografi manusia, bagian dari geografi manusia ini Anda mungkin pernah mempelajari yang mungkin tidak terlalu Anda perhatikan karena Anda lebih tertarik pada hal-hal yang fisik. Misalnya Anda pernah mempelajari demografi, atau mungkin beberapa Anda pernah ada mata kuliah demografi, ada mata kuliah geografi kependudukan di sini. Di sana faktor-faktor atau aspek-aspek kependudukan dan demografi ini adalah lahir, mati, migrasi pergi, migrasi datang, dan itu akhirnya menjadi dinamika yang sering kita katakan dinamika penduduk atau dinamika demografis. Nah, tapi mengapa gender dan seks dalam geografi budaya ini menjadi penting? Karena tanpa ada seks di sini saya sebutkan sebagai jenis kelamin, untuk kita terjemahkan seksualitas itu berkaitan dengan jenis kelamin. Tanpa ada jenis kelamin ini, ini merupakan faktor terutama dalam kelahiran atau dalam proses reproduksi yang itu merupakan faktor dasar dari terjadinya kelahiran. Ini mungkin dalam kajian demografi, makanya kenapa dikaji seks rasio dan lain sebagainya. Nah, sementara faktor-faktor lain ketika kita mempelajarinya dari sudut pandang budaya, sudut pandang sosial, bahwa perbedaan jenis kelamin, perbedaan gender ini ada pada konteks sosial, ada pada interaksi antara manusia, dan kita bisa mengelompokkan dalam interaksi manusia ini, kita bisa mengelompokkan dua kelompok, ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan, atau ada dan ini semua yang akhirnya menjadi faktor dasar dari kelahiran atau faktor dasar dari salah satu dinamika demografi itu tadi. Dan faktor yang lain adalah berkaitan dengan kesehatan reproduksi, bahwa kesehatan reproduksi, lalu kemudian keputusan untuk memiliki anak atau tidak, itu apakah dipengaruhi oleh jenis kelamin. Karena saya rasa sejauh ini dan di sini mulai dilihat bahwa penentuan tersebut lebih ditentukan oleh laki-laki. Dan di dalam bidang ini, terutama di dalam kajian gender dalam geografi budaya ini, kembali lagi kita menarik
sisi budayanya kita ya paling tidak kita mempelajari di sini yang memang yang mengangkat tentang gender ini pada awalnya adalah para antropolog ketika mencoba mengembangkan pemahaman mengenai seksualitas dan gender ini, khususnya ketika memberi perhatian pada ada perbedaan dalam berbagai kebudayaan di wilayah secara keuangan wilayah-wilayah lain. Nah, di berbagai macam wilayah, misalnya seperti yang paling kontras bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, interaksi antara laki-laki dan perempuan, antara di Asia misalnya dengan di India, dengan di Eropa dan Amerika, itu sangat-sangat berbeda dalam konteks budayanya. Seperti misalnya di sana mungkin saat ini misalnya di Amerika dan Eropa, di sana sudah terjadi kesetaraan, sementara di wilayah-wilayah Asia walaupun kesetaraan nampaknya sudah terjadi kesetaraan, namun demikian masih ada diskriminasi tertentu, lalu ada posisi-posisi tertentu yang atau bahkan dalam pemikiran kita masih ada bahwa perempuan merupakan sesuatu yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, belum lagi dengan berbagai macam unsur budaya lainnya yang seringkali menjadi sudut pandang kita terhadap dunia dan lingkungan. Oke, di sini ya memang ketika kita mempelajari seksualitas atau perbedaan jenis kelamin, kita hanya membahas sampai pada seks rasio, angka ketergantungan dan lain sebagainya. Tapi kita kali ini akan membahas lebih dalam mengenai ketimpangan sebuah struktur di sini. Kita katakan laki-laki perempuan ini dalam geografi budaya, karena struktur ini, struktur berdasarkan jenis kelamin, struktur berdasarkan gender ini sadar atau tidak di sana terdapat sebuah ketimpangan. Oke, kita akan lanjutkan, dan masalah gender ini mulai terangkat beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-20 tahun yang lalu. Apakah isu ini memang sudah terangkat atau belum di sini, walaupun nampaknya digembar-gemborkan, tapi memang ada sudut pandang yang memang mengikat kita untuk tetap melestarikan sebuah struktur yang mapan, bahwa biar bagaimanapun perempuan tidak bisa melampaui laki-laki atau bahkan untuk sejajar pun terlalu sulit. Oke, ini dalam pengertiannya. Kita langsung saja perbedaan antara seks dan gender di sini. Oke, sebetulnya di dalam pengertian ini seks atau jenis kelamin ini adalah suatu yang bersifat alami atau natural, bersifat biologis, dan dapat dikatakan, kita sering mengatakan yang namanya kodrat laki-laki, kodrat perempuan. Nah, dan ini juga tidak saja pada manusia, tapi pada hewan dengan adanya jantan dan betina, dan untuk melanjutkan supaya mereka tidak punah, mereka melanjutkan reproduksi untuk mempertahankan spesiesnya. Dan itu laki-laki dan perempuan, jantan atau betina, itu sangat-sangat natural. Nah, dan di dalam manusia pun juga, ketika kita melihat manusia secara biologis, itu sangat-sangat natural. Sementara gender merupakan sifat peran berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tadi, namun bersifat kultural. Karena di sini ada perbedaan yang layak dilakukan oleh laki-laki dan layak dilakukan oleh perempuan. Itu berbeda sekali antara satu wilayah dengan wilayah lain, berbeda sekali antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Seperti misalnya nanti ketika kita akan membahas poligami, poliandri dan lain sebagainya, kita akan bisa melihat itu bahwa di sana itu ada gender sangat-sangat relatif dan sangat-sangat kultural. Nah, di sini pada dasarnya ketika kita mau membedakan yang sesungguhnya kodrat natural dari laki-laki dan perempuan, perbedaannya hanya 3 hal. Karena peran dan tugas dari manusia berdasarkan jenis kelamin tadi, laki-laki atau perempuan,
Itu hanya ada 3 hal yang tidak bisa dipertukarkan, dan itu yang sangat-sangat alami, dan itu adalah hal-hal yang sangat kodrat, atau sudah memang seperti itu secara alami, secara kodrat, atau ya secara natural. Pertama, tugas yang tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dalam perempuan itu adalah 1. menstruasi, kedua mengandung, menyusui, melahirkan. Menyusui, kalau mengandung dan melahirkan, itu kita jadikan satu paket. Jadi pada dasarnya ketika kita coba lepaskan dari berbagai macam suatu yang berdasarkan pandangan kultural atau pandangan kebudayaan, pantas tidak pantasnya, itu ya cuma 3 itu. Semua hal bisa, semua peran dan tugas bisa dipertukarkan jika mampu dan jika mau. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dari konsep itu. Nanti bagaimana kasusnya, kita melihat gender dan seksualitas ini sebagai sebuah struktur sosial atau struktur budaya, atau terjadi hubungan yang tidak seimbang di sana. Belum lagi ketika kita berbicara gender, kalau kita berbicara jenis kelamin, memang kita akan membicarakan hanya laki-laki dan perempuan saja. Sementara ketika kita membahas tentang gender, itu kita tidak membahas hanya laki-laki dan perempuan, karena di sana ketika kita melihat sebuah peran, melihat sebuah karakteristik manusia dalam gender ini, tidak hanya 2, tidak hanya laki-laki dan perempuan, karena di sana LGBT pun termasuk. Tapi apakah ini akan kita bahas nanti? Silahkan nanti komen. Memang ingin kita ketahui, memang ingin kita bahas secara geografi budaya di sini, bukan secara yang lainnya. Kalaupun kita memasukkan nilai-nilai dari nilai-nilai religi, nilai-nilai kepercayaan, itu kita kaji sebagai unsur budaya. Saya rasa saya cukupkan sekian untuk kali ini, dan ini sedikit saja, dan berikutnya nanti kalau ini memang akan dibahas, akan kita bahas selanjutnya. Seandainya tidak, mungkin akan saya lompatkan pada penjelasan atau bidang-bidang kajian geografi budaya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajumbata. Sehat selalu.